Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farda Marsanda dengan nomor NIM 201010105005. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah pemeriksaan panggul dalam. Sebelum kita masuk, perlu kita ketahui bahwa pemeriksaan panggul dalam ini cukup penting untuk mengetahui apakah sang ibu bisa melahirkan normal atau tidak. Selanjutnya, perlu kita ketahui juga ada beberapa macam jenis panggul, yaitu ada 4 macam. Yang pertama itu ada antropoid, yang kedua ada android, yang ketiga ada ginekoid, dan yang keempat ada platypeloid. Normalnya itu adalah ginekoid. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkahnya. Langkah pertama kita adalah memberi salam kepada klien dengan sopan dan ramah. Kemudian menyambut klien dengan sopan juga, dan mempersilahkan untuk memasuki ruangan. Setelah itu memperkenalkan diri kita kepada klien dengan sopan. Kemudian menanyakan nama pasien dengan sopan dan ramah juga pastinya. Selanjutnya kita menjelaskan tujuan kita melakukan pemeriksaan panggul dalam tersebut, menjelaskan prosedurnya, dan juga meminta persetujuan kepada klien apakah klien bersedia atau tidak untuk melakukan pemeriksaan panggul dalam ini. Dan kita juga memberikan kontrak waktu kepada pasien. Selanjutnya, saat melakukan tindakan, kita perlu juga untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan ramah, sabar, dan bisa menguasai kondisi agar ibu tetap tenang dan tidak khawatir. Kita perlu juga tanggap dalam menangani keluhan yang ibu sampaikan. Selanjutnya, sebelum kita melakukan inti, kita perlu menyiapkan alat-alatnya. Alat-alat yang dibutuhkan saat pemeriksaan panggul dalam diantaranya ada kom steril dengan tutupnya, handscoon, bengkok, kapas DTT. Kemudian kita menyiapkan ruangan yang tertutup agar privasi pasien tetap terjaga. Jika alat-alat sudah terpenuhi, kita meminta izin lagi kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan dan memulainya dengan membaca basmalah. Kemudian jika ibu sudah menyetujuinya, kita melakukan vulva hygiene atau membersihkan vagina ibu sebelum melakukan tindakan. Saat melakukan vulva hygiene ini, kita bisa melakukan dengan membersihkan labia mayor dan minor menggunakan kapas DTT tersebut kanan dan kiri secara bergantian, dan dari membersihkan dari vesikulum sampai anus. Kemudian kita masuk ke step selanjutnya, yaitu memasukkan kedua jari kita, jari telunjuk dan jari tengah, ke secara obstetrik ke dalam vagina. Kemudian selanjutnya kita raba untuk ukur jarak antara bawah simbisis sampai ke promotorium. Kita raba apakah promotorium si ibu teraba atau tidak. Jika promotorium si ibu teraba, maka panggul ibu sempit. Normalnya adalah tidak teraba. Kemudian setelah kita meraba promotorium, kita bisa mengukur konjugata vera atau bisa disebut CV. Konjugata vera ini jarak antara tepi bawah simbisis ke promotorium. Pengukuran konjugata vera ini tidak bisa diukur langsung, bisa diukur dengan rumus CV
sama dengan konjugata diagonalis dikurangi 1,5 cm. Konjugata Vera normalnya itu 11,5 cm. Nah, kemudian kita bisa mengukur linia illuminata dengan cara tangan kita ke atas. Nah, kita raba. Umumnya atau normalnya itu kita hanya bisa meraba 1/3 dari linia illuminata tersebut. Jika bisa teraba lebih dari 1/3, maka bisa disimpulkan panggul si ibu itu sempit. Nah, kemudian kita periksa juga dinding samping dari panggul, apakah ada benjolan atau tidak, bentuknya seperti apa, apakah seperti corong atau bagaimana. Nah, kemudian kita bisa memeriksa spina ischiadica atau tulang yang menonjol di sisi kanan dan sisi kiri dari panggul. Bisa kita raba apakah tumpul atau lancip. Nah, untuk spina ischiadica itu sendiri normalnya itu tidak lancip, ya. Kemudian kita bisa mengukur jarak antara spina ischiadica itu dengan melebarkan kedua jari kita. Nah, normalnya itu 10,5 cm. Setelah kita mengukur spina ischiadica, kita bisa memeriksa sakrum. Bentuknya itu cekung atau cembung. Kalau cembung, maka jalan lahir itu sempit. Normalnya itu adalah cekung. Kemudian kita memeriksa os koksigis pada ibu atau tulang ekor. Kita meraba tulang ekor ibu, kemudian kita tekan. Apabila tulang ekor itu bisa ke belakang, maka itu lentur sehingga bisa melebarkan jalan lahir pada bayi saat melakukan persalinan. Nah, kemudian kita akan memeriksa arkus pubis pada ibu. Normalnya itu kan 90 derajat, lebih dari 90 derajat. Jika panggul ibu itu arkus pubisnya di bawah 90 derajat, maka itu sempit. Cara memeriksanya bisa kita menggenggamkan tangan kita. Apabila genggaman tangan kita ini bisa menyentuh antara tulang-tulang arkus pubis, maka bisa disimpulkan kalau panggul ibu itu sempit. Umumnya pemeriksaan arkus pubis ini sulit dilakukan karena tertutup dengan kulit. Kalau sudah, kita bisa membersihkan tangan kita, kemudian melepas handscoon dan membuangnya ke sampah infeksius. Setelah itu kita bisa membereskan alat-alat yang telah kita gunakan tadi dan membuang sarung tangan ke sampah infeksius. Kemudian setelah itu kita beritahu kepada ibu bahwa pemeriksaan telah selesai dan menjelaskan kepada ibu hasil dari pemeriksaan yang telah kita periksa tadi dengan baik dan bisa dimengerti oleh ibu. Dalam pemeriksaan panggul ini kita perlu menguasai teknik-teknik. Di antaranya itu kita bisa melakukan teknik dengan ergonomis, meletakkan alat-alatnya itu dengan ergonomis dan sistematis atau berurutan gitu, tidak boleh loncat-loncat. Dan yang sangat penting juga yaitu kita harus senantiasa menjaga privasi ibu. Pastikan ruangan tertutup dan tidak bisa dilihat oleh siapapun. Mungkin cukup sekian langkah-langkah pemeriksaan panggul dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.